Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina tuqatih wa la tamutunna illa wal arham raqiba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu sidang majelis yang Allah muliakan, para bikers yang semoga Allah selalu berikan kenikmatan dalam kehidupan hingga bisa makin hari makin mengarah kepada yang baik tentunya, walaupun insyaallah. Ya, kita berkumpul di Sakuta Cafe kemarin nih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya bahwa anak muda ini nggak bisa lepas dari yang namanya nongkrong gitu loh. Dulu Rasul juga banyak orang yang nongkrong. Nabi larang mereka nongkrong. Kemudian mereka jelaskan, nongkrongnya kami ya Rasulullah ngomongin yang baik-baik. Kami nggak, kami nongkrong ngomong yang baik-baik. Kata Nabi, ya sudah, haqqat tariq haqqahu, teruskan nongkrongnya, tapi tolong jangan sampai mengganggu hak jalan. Menandakan zaman Rasul ada tongkrongan dan diperbolehkan sama Rasul, betul? Ya. Yang nggak diperbolehkan sebenarnya bukan nongkrongnya saja. Dimanapun kita berkumpul, kalau menjadi kolektor maksiat itu yang nggak diperbolehkan. Hukum asal manusia ini kan tercipta untuk beribadah. Hukum asal. Mau siapa ke dia? Mau apapun pekerjaannya, apapun komunitasnya, dia tercipta untuk beribadah. Nah, biasanya orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah, dari dasar di mana dia berada ini punya karakter yang berbeda. Karena Allah mengatakan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arufu. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Pakai bahasa suku, pakai bahasa bangsa, ini ragam bro. Dalam tongkrongan juga sama. Dalam tongkrongan sama, kita nggak bisa pilih tongkrongan. Lalu memang kita tinggal di pojokan kampung yang di sana rata-rata petani, nongkrongnya kita ya pinggir sawah. Kita kumpul di masyarakat yang mungkin apa ya, kantau semua gitu ya. Ya nongkrongnya di warung kopi. Bareng ngopi, bareng ngomongin orderan gitu ya. Atau kalau kita memang orang-orang apa yang gede di lingkungan bikers, ya nongkrongnya seputar apa tempat-tempat bengkel atau apa modifikasian atau painting dan lain-lain gitu ya. Itu biasa sekali. Dan kita harus akui bahwa di negeri kita itu ada semua. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan nih teman-teman dari motoran yuk ini apa ya seperti yang kita harapkan. Kita nggak bisa menghindari teman-teman yang memang hobi di motor. Karena sekedar meluruskan, karena nanti akan banyak antum bertemu dengan orang-orang yang selalu memandang negatif para bikers gitu loh. Sebenarnya mereka memandang negatif karena mereka bukan bikers. Makanya kami dari MBI ini bukan penambahan jumlah klub motor, demi Allah. MBI cuma wadah. Antum mau klubnya apa, mau gengnya apa, urusan antum. Tapi kita bikinkan wadah MBI, Muslim Biker Indonesia ini tujuannya untuk berbicara agama dengan bahasa biker. Gitu ya. Setelah itu antum mau kumpul, nongkrong tempat antum males, boleh-boleh saja. Cuma kita berharap sekali teman-teman bikers ini memiliki apa ya, informasi yang lengkap tentang indahnya Islam. Beruntungnya kita sebagai muslim bro, Islam ini rahmatan lil alamin.
rahmat untuk alam. Islam itu nggak cuma masuk ke kalangan pesantren, nggak cuma masuk ke kalangan rumah tangga soleha, gitu ya. Wallahi, kemanapun Islam bisa masuk. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sejak dia muda dulu, dia ceramah di pasar-pasar. Dijelaskan bahwa kalau sahabat sudah ngomong tentang Islam, 20.000 Yahudi, Nasrani bisa masuk Islam. Bahkan mereka berkata dulu, orang-orang kafir ini, Yahudi, Nasrani ini, melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Syatur ya. Berarti mereka nggak cuma ngomong, tapi mereka good looking gitu loh. Mereka paket yang enak dipandang. Mus'ab bin Umair, antum tahu nama Mus'ab bin Umair, anak muda zaman Rasul. Sampai Sa'ad bin Mu'az di Madinah itu, ketika Nabi mengutus Mus'ab untuk ngomong agama, petinggi kafir saat itu namanya Sa'ad bin Mu'az. Kata Sa'ad, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini. Ini sih penghuni surga. Nggak usah ngomong, gue yakin. Good looking gitu loh. Ya. Jadi kita mesti paham tentang penampilan, jangan dipaksakan. Makanya suka bilang ke teman-teman, yang ngaji nggak usah jadi baker, gue kebek mata gue itu. Bakernya ngaji gitu loh. Jadi good looking, paketnya enak. Karena baker itu asik-asik aja bro. Merasakan indahnya touring, nikmatnya kajian loh. Ya kita bedakan lah antara touring jauh ya dengan apa city riding gitu ya, atau mungkin gas-gas tipis lah bahasa kita, itu kita bedakan ya. Makanya saya tadi bercanda geli aja, kita kok motong jalan, emang mau nyebut anak les gitu. Setahu gua kalau namanya city riding itu kita muter jalan utama, bukan motong jalan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita ada bahan obrolan. Tapi sorry bro, emang bekel ceplok batok, lu gak seneng hati lu ngomongnya sekarang gitu ya. Lu gak mau disimpen gitu. Jadi next time kita kalau bisa memang kita pertontonkan pada dunia tentang tata tertib berkendaraan. Kalau di jalan raya kan pada ngelihat, wih rapi bener, lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan kan. Kalau tadi jangkrik yang lihat kita, tapi kita mesti paham nih, dengan seperti itu, oh iya ya. Nah di zaman Rasul dulu orang pakai kereta kuda, orang pakai onta, dibikin rumah di atas onta itu tenda-tendaan. Sekarang nggak ada, adanya mobil, gitu ya. Atau dulu orang pada pakai onta, moge. Dulu orang pada pakai khailil musawwamah. Kalau di Quran itu ya, khailil musawwamah itu kuda cepat. Kalau sekarang motor sport lah bilangnya lah ya. Peruntukannya beda. Atau mungkin dulu pakai bagal, pakai keledai. Si Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi itu pernah dibonceng sama Rasul sambil ngomong apa? Kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Aku dibonceng sama Nabi di atas keledai. Maaf ya? Kalau sekarang mungkin motor-motor kecil lah, bebek, matic, apa kurang lebih lah, yang dibikin untuk dalam kota. Nah, kita jelaskan melalui MBI bro, kita kembalikan seperti tujuan pabrik itu menggunakan itu gitu loh. Gimana caranya supaya orang jangan sampai berubah fungsi. Nggak meremehkan talent antum yang pakai mocil pun bisa keluar negeri, nggak, antum pasti bisa. Cuma sorry bro, itu motor dibikin bukan buat begituan. Ya, jadi kita meluruskan nih. Sampai kita juga pertontonkan, biker nggak boleh pakai motor bodong. Nggak usah angkat tangan, biasa aja. Ya. Ya. Antum mau ngaji pakai barang haram gimana sih bro? Kan begitu. Ilmu nur, wa nurul la yuhdalil asik. Ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ilmu cahaya Allah bro. Kebayang tidak? Ya sebenarnya bukan cuma masalah bodong. Orang belinya pakai cara konvensional juga barang haram nantinya. Cuma nggak bisa kita cutting langsung, butuh waktu. Makanya biker ngobrol. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong, kacau nih biker, suruh nongkrong sini ngobrol bareng, didengar. Omongan kita semua yang baik-baik. Maka kita berharap mudah-mudahan motor ini bakal jadi saksi kita di akhirat nanti. Bahwa kita datang untuk menuntut ilmu. Kita datang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang jauh jadi dekat dengan kendaraan. Bahkan demi Allah, ya kita bisa membantu program pemerintah bahwa motor ini bisa mengurangi macet. Kalau boleh jujur, ada orang berkeluh kesah bro, ini motor radio nih. Waduh, Ustaz, macet banget Ustaz. 4 orang ngomong, 4-4 pakai mobil di sendiri. Ya iyalah gue bilang, lu 4 orang 4 mobil, lu ngomong macet, ngadep zona gue sliding lah.
Ngeselin nih orang nih. Kalau pengen ngindarin macet, jangan begini caranya. Ini jalanan dilebarin nggak setahun sekali, betul? Orang beli motor bisa tiap 2 bulan sekali. Ya, Masya Allah. Jadi jangan, salah sekali. Duduk manis, perhatikan. Jangan suka gampang bersuuzon. Nah, ini anak bangsa mesti kompak nih ya. Biker kita pertontonkan nih. Kayaknya kita mesti bikin dunia biker khusus deh. Yang kita pengen bikin di Bogor nanti insya Allah ya. Semua ini ada di sana ya. Lu mau ngafe, lu mau nongkrong, lu mau modif, lu mau ngobrol agama. Semuanya kita fasilitasin supaya makin terarah nih. Kalau semua biker bisa kompak, Indonesia beruntung punya anak bangsa yang kompak insya Allah ya. Teman Allah muliakan, kita dengan ngobrol mumpul lagi nongkrong kayak gini nih, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Anda nemuin buku cakep nih. 31 sebab lemahnya iman. Karena gini bro, orang bikin dosa ini 2 kemungkinan penyebabnya. Yang dibilang faktor N dan faktor K. N itu niat, K itu kesempatan. Dia nggak niat, tapi bikin dosa. Ada kesempatan, bisa mendadak. Betul ya? Dia nggak punya kesempatan, tapi ada caranya. Niat, emang dia niat. Nah, niat sama kesempatan ini, kalau nggak diwarnai dengan iman yang bagus, orang selalu punya ide buat bikin dosa. Lo jangan berdosa sebelum merit dulu, iya enggak? Ya? Selalu ada cara buat ketemu. Heran, sesibuk apapun bisa aja ketemu. Karena ada niat, ada apapun nggak ada kesempatan gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau dialokasikan kepada mahabbatillah, kecintaan kepada Allah kita bisa. Ada tuh bukunya Ibnu Qayyim namanya Raudatul Muhibbin. Bahasa kitanya namanya buku taman-taman orang yang jatuh cinta. Tapi cintanya ke Allah ya, bukan yang ecek-ecek, nanggung masih cinta yang begitu gitu. Bekelas. Iya, dia bisa mengemas cintanya itu karena memang punya dasar iman yang bagus. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau nanti kamu mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bicara cinta. Katakan ya Muhammad, katakan. Kalau kamu mau mengemas cinta dalam ibadah yang kau lakukan, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad maksudnya. Nah, siapapun berhak mengatasnamakan cinta kepada Allah, betul? Dan dengan gaya masing-masing. Ya, anak pesantren begini, anak pasar begono. Nah, orang yang biasa bikin properti begitu, biker juga punya gaya dong. Ya, jangan dianggap kita kalau pakai blue jeans terus kita nggak sholat. Banyak-banyakan tahajud. Kan begitu bahasanya begitu. Orang kan digas-gas lagi. Ya, salah, nggak bisa diukur. Jangan mentang-mentang pakai blue jeans dibilang apalagi cuma setengah jus, betul? Ada yang pakai gamis bacanya cuma inatoinakul wolo, nggak nambah-nambah. Enggak begitu. Orang nggak lihat dari casingnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini yang ngomong Rasul nih. Kalau Rasul ngomong kita nggak bisa komplain. Kalau si Udin Portal yang ngomong kita bisa komplain. Ini Rasul yang ngomong. Katanya Allah nggak ngelihat pada penampilan kalian, baju, fisik, hati kalian. Di sini kita nongkrong anak-anak biker, demi Allah nggak ada gibah yang kita lakukan. Kita nggak pernah mau ngomong politik, dan kita nggak mau juga direkrut sama orang-orang politik. Nggak ya. Kita cuma pengen jadi anak bangsa yang nongkrong di atas hobi yang sama. Sampai kita enjoy. Nah kalau udah enjoy ini kan kita mau ngomong apa juga asik. Gitu kan ya? Ya kita maka kita alokasikan, makanya Masya Allah bantu doa nih. Mudah-mudahan Februari nanti ya kita ada reading dekat si Mekah Madinah Insya Allah ya. Nanti di hari yang keempat tuh bahaya, kita nanti mau kumpul di Qasim. Ada satu kota namanya Qasim di Saudi. Nah para biker itu nanti biar kita giring ke majelis ulama Qasim nanti. Kita tanya langsung sama ulama. Ini yang kita lakuin di atas hobi, walaupun nggak tiap hari, tapi kita datang ke majelis ilmu dengan motor kita boleh nggak? Gitu loh. Kita tanya sama ulama nanti. Karena banyak di negeri aneh nih, tahu ngaku ulama, suka ngelarang mulu orang jadi biker, gitu loh. Kita pengen ulama yang berfatwa, bukan ustadz. Ustadz bukan ulama. Ulama warasatul anbiya, beda. Ustadz kalau alim soalnya jadi ulama nanti.
Cuma nggak semua ustadz itu ulama, tapi setiap ulama dipastikan keustatannya. Sehingga kita nggak gampang menjadi hakim buat aktivitas orang lain gitu loh. Karena tidak sedikit ini ya, anak-anak mudanya begitu. Yang dia nggak bisa bergaul, lihat orang bergaul jadi omongin. Ini orang gaul mulu, kapan belajarnya? Dia bukan, no. Ya. Ini orang kelihatannya aja gaul. Apa yang dia tahu? Saya Nadia buat murojaah. Makanya ngobrol dulu, jangan suka ngira-ngira. Puisi bekas dengerin. Ya. Jadi mesti dilurusin nih supaya kita paham, ya, supaya tetap asik gitu loh. Karena memang kita berharap sekali Allah berikan hidayah kepada kita untuk selalu bisa beristiqomah. Bro, ini kita jangan merasa muda kayak nggak mati-mati ya. Kadang-kadang orang suka lupa, ya. Makanya kata Umar Ibn Khattab di usia muda beliau mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Zurul kubur tusakir kubur maut, kata Rasul. Ziarahi kubur untuk ingat yang namanya kematian. Ternyata biker itu deket sama maut loh. Aneh sih nggak tahu deh kalau atau anak atau antum. Tapi kalau anak pribadi, ya pakai motor sudah lama banget ya. Kan dulu anak sering tiap hari 250 kilo tuh tiap hari. Tidak berteman dengan apa matahari, dengan hujan, licin, jatuh, sudah banyak cerita di badan ini ya. Kadang-kadang kita berhenti di lampu merah, berhenti, tapi kita ada truk bahannya gedean dia sama kita. Kebayang nih kalau klinis kita jadi mendoan nih. Subhanallah, dekat dengan kematian, dekat. Ngepot aman, ngetrek selamat, giliran berhenti jatuh bego. Betul lah. Standar disalahin nggak bagus nih, lu jatuh. Isi bensin gitu, ngepot anak. Loh. Jadi jujur ya, ini kita dekat dengan maut loh. Ana sih berpikir ini secara pribadi ya, atau mau komplain juga nggak apa-apa. Iya, ini motor betul-betul membuat kita ini sebenarnya bisa dekat sama Allah gitu loh. Karena zaman sahabat Nabi dulu kan nggak ada motor, adanya onta, adanya kuda, keledai, betul. Dan anak muda itu begitu sampai Nabi ngasih ke Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang miskin, yang nikah sama Asma, itu kuda hitam. Kata Nabi kepada Zubair, lelaki harus punya kaki untuk jalan jauh. Berarti kan punya motor, betul? Nah teman-teman kita nih ojol, Masya Allah loh. Nyari duit pakai motor, ini dia mereka biker semuanya. Nggak bisa dicibir, nggak bisa. Nggak bisa dianggap buruk biker, ntar dulu. Antum kalau bukan biker jangan jadi hakim buat para biker gitu loh. Coba lihat, mereka orang yang survive dengan kendaraan. Maka di Islam diajarkan kalau kita beli kendaraan baru baca apa? Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Setiap kali beli motor, beli kendaraan, beli mobil, beli apa? Baca tuh doa. Mau naik kita bismillah tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Sampai tiap briefing kita ingetin. Dalam Islam ini kalau kita menanjak bertakbir, bro. Kita turun kita bertasbih. Ini buat apa? Ya buat orang yang berkendara. Dan kendaraan sekarang mobil motor. Lu mau pakai kuda, kedebuk. Kenapa bro? Sakuta, kedebuk. Nggak mungkin dong. Nggak. Motor, dia kata motong-motong gang kecil. Motor. Nggak apa-apa. Oke bro. Aneh sih jujur, tadi lewat situ Aneh sempat berhenti kan. Gue nangis bro. Nah, lu gak lihat, gue malu, gue kelihatan. Ya Allah, inikah siratal mustaqim. Kebayang gue yang gede kayak gini lewat jembatan kayu, kalau jatuh gak kocak bro. Ngapain tat? Gue mau kajian begini. Ya Allah, demi Allah, kalau kita bermuhasabah diri itu selalu ada kebaikan di hadapan kita. Nah, kita berharap stabilisasi iman itu membuat kita bisa bener bro. Dan ternyata agama ini asik banget gitu loh. Makanya kalau dibilang Islam kok kaku menegangkan. Bukan tat. Yang udah-udah begitu tat. Nah gue punya temen tadinya baik tat. Baiknya orang. Kalau ngomong asik tat kocak. Pas pulang ngaji tat. Astagfirullah tat. Suaranya berubah yang tadinya cepet. Sekarang. Apa lu? Jambak aja di belakang jambak. Terus habis gitu. Agama nggak bikin orang kayak behel kaku gitu loh.
Agama ini bikin orang jadi koribin, hayin, sahlin gitu loh. Korib itu gampang akrab. Hayin itu lembut, sahlin itu mudah. Tuh karakter penghuni surga. Gampang akrab, lembut sama orang, ya mudah, nggak ruwet. Tuh penghuni surga. Ada yang nyelutuk di pojokan gue banget tuh. Gue nih bro, gue sales gitu ya. Gampang akrab sama orang. Ya. Kalau imannya sudah stabil, ngiringnya gampang. Nah, ternyata ada 31 penyebab lemahnya iman. Nih, kita baru masuk materi ini sekarang nih. Ya. Kita sampai asar. Boleh, saya. Yang pertama, orang itu bisa lemah iman karena kurang ikhlas. Bro, ikhlas tuh bukan rela bro, kayak bahasa-bahasa Indonesia. Gue ikhlas tat, begini tat, gue rela. Ntar dulu. Ikhlas itu artinya memurnikan agama hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ayo bro. Karena ente siapapun ente kewajibannya sama, sholat. Mau pakai baju apapun tolong bro, ukurannya sholat. Lu mau pakai blue jean, lu mau pakai pangsi, lu mau pakai sarung-sarung beneran. Atau lu mau pakai sarung yang setengah celana, macam-macam sekarang modelnya. Terserah. Tapi ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat bermuamalah sama manusia. Berinteraksi. Yang mau pakai celana belel, boleh. Cuman ukur, kira-kira sholat pantas gak? Nggak pantas, Dad. Lu tambal dalamnya. Pakai selampe kotak-kotak. Betul ya? Biar apa ya? Biar tambelan anak selatan. Betul ya? Iya, nggak ada masalah. Jangan terus antum jadi orang bingung. Bro, ajan sholat yuk. Anak gue, celana disalahin. Ya, nggak bisa. Kewajiban itu kayak maut rezeki jodoh. Nggak bisa ditahan. Nah Allah panggil no, bukan si Dudung yang ajan. Hayyalah sholat. Allah panggil nyok kita sholat. Hayyalal falah. Nyok kita sukses. Lu tuh nggak sukses kalau nggak sholat bro. Mau bergaya gimana juga. Mau rambut 4 kali model 1 hari. Tetap nggak sukses. Sholat. Iya gue sholat. Salah kiblat. Ini jarang itu. Sholat salah kiblat, umur 30 lebih, gimana sih? Nggak pernah latihan. Jangan sholat bro. Nah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tuh 4 tuh biasanya tuh. Sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku, lillah, hanya untuk Allah. Nah bro, lillah itu ikhlas. Ikhlas. Gimana orang bisa ikhlas? Ibnu Qayyim bilang, lu nggak bisa ikhlas kecuali lu lakukan beberapa hal. Hal yang pertama, ilmu. Lu mesti berilmu. Bagaimana cara berilmu? Ngaji, belajar. Beker ngaji. Ya, motor jangan dipakai buat action doang. Riya, berdosa, ujub, ngapain? Tarik gas, cari majelis taklim yang ente cocok. Karena yang paham beker cuma beker. Nggak bisa dibohongin ini. Ya, datengin. Terus biasain kalau ngaji itu kata Imam Syafi'i, sohbatul ustadz, berteman sama guru. Jangan kenal ustadz cuma di masjid. Di luar masjid ngilang. Ada ustadz, begitu gitu loh. Temenin, sohbatul ustadz. Ya dulu teman-temannya Nabi, murid-muridnya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah sejarah bilang itu muridnya Nabi. Tapi siapa? Sahabat Nabi. Dia bersahabat sama Nabi. Sekarang nggak ada nabi, nggak ada rasul, udah tertutup sudah. Muhammad yang terakhir sudah. Orang soleh masih banyak. Berteman sama orang soleh. Jangan suka bilang gue muridnya dia, gue sahabat dia, itu lebih baik. Karena sahabat itu sunnah untuk dikatakan sebagai sahabat. Bersahabat sama orang soleh. Nah akhirnya dikatakan, kalau kamu pengen melihat agama kamu 10 tahun ke depan, lihat siapa teman kamu sekarang. Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Tuh. Ya, di motor Anjo kita ingetin nih. Yuk, para bikers, yuk. Kita luruskan niat. Mungkin nanti di komunitas kita banyak non-muslim. Nggak apa-apa. Dulu juga sahabat Nabi naik kuda bareng non-muslim. Emang sahabat-sahabat Nabi dulu muslim? Bukan.
Jarang dibahas ya tentang terpincutnya orang-orang Eropa melihat bagaimana Khalid bin Walid di atas kendaraannya dengan kuda putih dan pakaian gagahnya. Orang bisa masuk Islam melihat Khalid bin Walid pakai pakaian seperti itu. Gak usah jauh-jauh di zaman sahabat deh, di zaman ulama saja. Ibnu Hajar al-Asqalani, atau pernah dengar nama ini? Pengarang kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini pengikut Imam Syafi'iyah dia. Yang sarahnya itu kitab Subulus Salam. Ulama hebat lah, ulama Syafi'iyah hebat. Ibnu Hajar itu menggunakan kereta kuda yang termahal dan paling bagus sehingga raja pun ngiri. Raja ngiri, dicibir. Begini ya seorang ulama. Bahasa gitu, ini Ustaz begini nih, pakai motor mahal, pakai mobil, bahasa kita sekarang mungkin begitu ya. Dulu begitu. Kata Ibnu Hajar, hei. Ingat ya, buat orang Islam, ini nikmat kecil di dunia yang Allah kasih. Lebih daripada ini, begitu bahasa dia. Karena pakai itu buat peruntukan, bukan buat ekser. Ya, salah sekali. Karena banyak orang mencibir, gila, moge, sombong. Tanya dulu dia beli moge. Kenapa? Karena dia dulu pernah pakai mochil, Mio, Jolim. Dibilang Jolim nih, badan gede, motor Mio. Atau penderitaan dia, betul? Ya. Ini lahir buat nih berdua gini. Senang tuh. Di sini mah bareng ngok. Jadi demi Allah jangan. Ya ada peruntukan. Ada loh. Memang kita juga dakwah buat antar kota. Ya settingan pabrik yang oke. Ya. Dan kebadan kok kuatat nggak capek. Motor besar jarak jauh itu disetting buat enak badan gitu loh ya. Kalau yang pelakunya tahu lah tentang masalah itu. Jadi kalau kita tabayun, oh iya pantas, masya Allah, ente malah yang zolim pakai mobil, bikin macet aja. Nggak bikin macet gitu dan lainnya. Nah, suruh ikhlas. Ternyata bro, kurang ikhlas itu bisa melemahkan iman. Kok nggak bisa ikhlas? Dia nggak tahu proses. Ikhlas itu yang pertama berilmu. Lu bisa berilmu, lu bisa yakin. Lu bisa yakin, lu bisa ikhlas. Ikhlas timbul karena ilmu dan keyakinan. Dimana tahapan yakin itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ente bisa yakin dengan hakul yakin, nah, mendatangkan keikhlasan. Gimana mau ikhlas beribadah hanya untuk Allah? Lawang memang jek-bujek dia sholat nggak pernah hafal nama Tuhan. Kalau di MBI ada aturan. Kalau pengen masuk MBI wajib hafal nama Allah. Gitu ya. Ayo kita gabung sini. Kenapa? Jangan jadi muslim yang ecek-ecek. Ngaku muslim gak hafal nama Tuhan. Sebutin nama Allah 10. Rahman kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Sebutin 10 pembalap. Keluar kepala gitu loh. Apalagi Jibril. Gitu loh. Jangan. Allah nomor 1 bro. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Ini landasan pokok banget ini. Sisanya ayo kita jalanin hobi kita. Toh kita begini nggak tiap hari. Kita nongkrong nggak tiap hari. Nongkrong tiap hari pun kalau tongkrongannya positif, why not? Makanya sampai kita fasilitasi sama teman-teman. Ada Ustaz Subhan tuh bikin TUD. TUD itu tunggu Ustadz datang. Lu tinggal kasih bocoran. Tat, gue punya kafe, Tat. Anak motor pada kumpul mulu sana, Tat. Daripada kita ngomongin yang enggak, stand up dakwah, Tat. Stand up komedi aja bisa maju, kenapa dakwah nggak maju, betul? Lu siapin stage deh, panggung kecil. Nanti anak datang. Lihat rame udah, kita nggak ngundang orang. Pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ada sabda Rasul tentang masalah minum. La yasrabana ahadukum qaiman. Jangan minum sambil diri. Dahsyat kan? Pancing dia, bro. 15 menit aja. Dan agama ini menarik. Yang nggak agama aja bisa bikin menarik, apalagi agama gitu loh. Makanya bahasa Allah apa? Liyuzhirahu ala dini kulli. Agama ini mewarnai semuanya. Asal fleksibilitas dipertontonkan gitu loh. Makanya mudah-mudahan melalui dunia biker ini kita banyak memincut anak muda. Yang tadinya trek-trekan motor gitu ya. Yang tadinya makin kacau motor dipakai buat dosa dan maksiat. Lama-lama dia mulai mengerti. Oh iya ya nggak semua orang punya kendaraan. Ada diizinin punya kendaraan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jauh jadi deket nih. Yang dekat jadi rutin nih. Anda pengen datang ke orang-orang soleh. Pengen ngaji. Ini yang bagus. Ya, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi itu timbul dengan tahapan. Nggak bisa langsung. Dengan tahapan. Cuma butuh waktu. Nah menjelang waktu tersebut. Mulailah kita nih mencari. Karena
agama ini dicari. Ya, ilmu itu disamperin. Bukan nunggu disamperin. Lu nggak bener nggak sholat, nggak ada yang nasihatin gue, Tat. Nggak ada yang nasihatin. Cari orang yang nasihatin gitu. Karena lubang kubur bukan kontrakan betelan, nggak punya pintu samping. Kita mati masing-masing. Lu nggak bisa buka jendela. Lu lagi diapain bro? Nggak bisa begitu. Masing-masing. Nah berarti kan kita mesti punya dasar yang masing-masing. Itu yang pertama. Jangan kurangi keikhlasan bro. Yang kedua, orang itu bisa lemah iman karena konsisten dalam emosional. Ya, tadi agama nggak bikin dia lembut, agama bikin dia garang. Orang menyebut nama dia pasti identik sama keras, sama galak. Lo kenal si itu gak? Oh dia sih waduh keras ya orang. Pasti begitu. Sementara orang Islam itu kalau disebut nama pasti yang diingat yang baik-baik. Ya, ini yang bilang panjang umur kata Ibnu Qayyim. Umurnya cuma sittin wa sab'in, cuma 60-70. Tapi di abad ke-14 dia hidup. Di abad ke-21 orang sebut kebaikan dia. Itu panjang umur. Buku yang dia tulis lebih tua usianya ketimbang yang nulis. Itu panjang umur. Nah, orang yang baik harusnya tahu syariat dalam Islam ini membuat si pelakunya itu jadi baik, bro. Agama ini membuat si pelakunya jadi baik. Jadi kalau ada orang beragama kok jadi nggak baik, ada yang salah nih. Ada yang salah. Karena agama nggak seperti itu. Agama mempertontonkan kenikmatan dalam hidup. Orang yang beragama akan jadi koribin tadi. Orang yang gampang akrab. Dia berubah bro. Udah ngaji sekarang. Kan enak dengernya. Kok jadi galak? Ngaji. Mungkin juga begitu ya. Dia kok jadi baik? Dia udah ngaji sekarang bro. Makanya sama orang lebih santun lah. Lihat tuh kalau ngomong sama anak kecil kayaknya ngalah aja. Sama yang tuaan banyak dengerin ketimbang ngomong. Bahasanya Imam Syafi'i. Kalau ngelihat anak kecil Imam Syafi'i itu selalu bilang. Beruntungnya anak kecil ini. Kenapa dibilang beruntung? Karena aku duluan bikin dosa ketimbang dia. Kalau ngelihat orang tua kata Imam Syafi'i. Beruntung nih orang tua. Kenapa? Aku dia duluan berbuat baik sholat ketimbang aku yang masih muda. Imam Syafi'i. Jadi merendah. Jadi orang yang qaribin, hai lembut, sahlin, mudah. Enggak ruwet. Orang kalau ngerti agama gampang. Kayak kita berteman di dunia baker gini. Foto kita dipinjam, kenapa-napa. Ya udah temen ini, tapi hati-hati bro. Paling begitu. Karena bahasa pertemanan. Tapi kalau kita nggak berteman, waduh. Jangan hancur, lecet aja masalah. Di jalan kita nggak kenal disenggol. Mata lu mana? Mobil lu mana? No. Tapi kalau udah ngaji enggak lah. Paling enggak dia tahu bagian kebaikan. Gitu ya. Hati-hati nih. Orang kalau sering emosi, ya iman lemah. Al-ghadab minasyaitan wa syaitan minan nar. Ya, makanya kalau dikatakan marah dari setan-setan dari api. Orang yang marah suruh wudu. Orang yang marah suruh mandi. Ngeredam diri. Jangan sampai dipaksakan. Yang ketiga. Lemahnya iman itu karena cenderung kepada dosa di masa lalu. Nah ini kerja kalau nongkrong gini jangan ngomong gue dulu. Gue sekarang gitu loh. Zaman gue dulu tatnya ada orang kumpul begini tat gue airin jadi waterboom. Gitu ya. Jangan begitu, iseng dulu gitu. Kalau sekarang gue ngeliat kayak gini ya Allah ternyata bener ya. Kita nggak usah ngelebar rumahnya gitu ya. Bikin aja begini makin dalam kamar mandi paling ujung. Ground 5. Kita nggak usah ngelebar, idenya bagus. Cakep nih kalau kita bikin musola atau bikin gimana istilah. Intinya kita nggak bicara siapa gua dulu. Karena bahasa Nabi gini, orang kalau udah tobat, ya, wabki ala khati'atik. Tangisi dosa lu di masa lalu. Gua udah hijrah tat. Oke, hijrah. Orang hijrah tuh jangan ngebanggain diri, belajar. Ada beberapa hal yang orang hijrah mesti lakuin. Yang pertama, kalau lu udah hijrah, tolong bro belajar bro. Belajar dari orang-orang yang sama hijrah juga. Dan dia istiqomah. Yang kedua, duduk di majelis ulama. Pelajari ilmu dengan cara yang betul. Yang ketiga, perhatiin makan dan minum. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, kita nih di Sakuta Cafe ini yang punya orang Islam nih. Agamanya bagus. Ya, kita kalau mau nongkrong tempat begini, kenapa? Karena yang masak jelas. Bahan bakunya jelas. Jual belinya juga jelas. Minumnya kita enak, makannya kita enak. Perhatiin makan dan perhatiin minuman. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Dan yang terpenting, orang kalau udah hijrah, berteman sama siapa? Agama lu tergantung teman lu. Siapa yang ngomong? Rasul. Almar'u ala dini khalili.
Orang tergantung agama temannya. Yang keempat, yakni orang itu bisa down imannya kalau minim pendidikan mental. Makanya mentality bisa kita dapatkan dari orang tua kita. Para biker tolong, yang masih punya orang tua, lu punya motor, gas tipis temuin tiap hari. Itu keramat dunia. Boleh kita sangar di mata orang, tua di mata orang. Dianggap hebat punya anak buah, boleh, itu hak lo. Tapi ingat, lo bayi bongsor di hadapan ibu lo. Temuin ibu lo. Gas tipis temuin, orang tua ditemuin. Assalamualaikum bu. Cium kening. Waalaikumsalam. Doain bu anakmu hari ini biar berkah lah hidup lah. Doain bu bisa ngumpulin duit, ini pengen umroh bareng ibu. Lu umroh bareng ibu biasa nge-track kata gitu kan. Ya. Orang bisa bener bu, ibu aja bener, maksudnya gak bener juga. Intinya sudah lah ya. Bro, itu orang tua keramat dunia bro. Iya, jangan petang-peteng di atas motor nggak nambah tinggi badan. Bum, gak udah, suara lu ceper, pot santai aja. Orang tua temuin, orang tua itu keramat dunia. Udah nggak ada start ziarahi kuburnya lu laki, sering ziarah, zurul kubur, tuzakirukumul maut. Ziarah kubur supaya ingat mati. Kita orang laki kalau kurang ziarah, waduh. Mati awalnya. Sejarah. Temuin orang tua kita, doain dia. Dulu mungkin ketika dia hidup kita nyusahin, betul? Karena dia udah meninggal, kita jadi anak yang soleh. Azab kuburnya berhenti dengan doa anak yang soleh. Ayo. Mental, jangan sampai kita nggak punya mental nih. Terus gampang kesian sama orang susah. Hidupin di mata kalau lagi di motor. Susah. Lu bisa bantu-bantu. Ya, karena motor gampang banget cari parkiran. Kalau mobil kita nggak bisa. Motor gampang, sense of belonging lu bisa hidup saat itu. Ngelihat apapun, nggak mampu ngomong ke temen bro. Ada yang layak dibantu nih bro. Bro, udah mau Ramadan nih bro. Musola banyak yang nggak rapi bro. Lu ngomong ke MBI ngomong. Ayo motoran yuk, kita bangun musola-musola di Jakarta yang nggak layak pakai nih. Kita cari tempat yang airnya kering mulu, kita bangunin airnya. Baker mesti mempertontonkan kebaikan gitu loh. Jadi betul-betul memang manfaat. Nanti kalau sudah punya mental kayak begini, bukan kaleng-kaleng nih bro. Disenderin nggak bakal penyok yang kayak begini. Diinjak nggak bakal gepeng. Punya karakter gitu loh. Cuma tumbuh dengan waktu, nggak bisa sembarangan. Ya. Dan yang terpenting, ini yang terakhir kita bisa ngobrol habis ini. Ya. Ya ini banyak nih 31, cuma 5 dulu deh. Dangkalnya pemahaman tentang arti ibadah. Ya, dangkal pemahaman tentang arti ibadah. Ibadah diterjemahkan cuma di masjid. Semuanya di masjid. Hei, kita meyakini bumi yang paling Allah sukai itu masjid. Yang paling Allah sukai. Tapi Allah yang bilang, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, mikir, kata Allah gitu kan. Allah bilang, lihat onta diciptakan. Di masjid ada onta. Nggak ada di gurun pasir. Tuh, ke gurun, lihat noh gitu. Wailas sama kaifa rufiat, lu lihat langit ditinggikan. Nah, bisa ngelihat langit dari masjid. Keluar lihat langit. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi dihamparkan di luar masjid. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung dikokohkan. Nggak bisa kalau nggak touring, nggak bisa. Makanya dibilang indahnya touring, nikmatnya kajian. Touring nggak tiap hari, refreshing butuh. Cuma belajar tiap hari, makanya indahnya touring, nikmatnya. Touring apa? Lu tanya sama ustadz di masjid. Di masjid lu berilmu, dapat ilmu, ayo kita touring, sampaikan ilmu kita. Bukan buat ngebuang waktu. Dulu bener, Baker kalau ngegas ujungnya maksiat. Dulu. Lampu merah juga dulu begitu, demen kita langgar, betul? Ya dulu mah kalau traffic light hijau semua, nggak ada warna lain. Biar merah kita anggap hijau, betul? Kok merah bisa lewat lihat lampu nggak? Lihat, terus kenapa lu langgar? Saya kira nggak ada bapak, kan begitu polisi gitu. Bandelan kita sama polisi. Sekarang nggak. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Gitu bro ya. Oke deh, itu baru 5 tuh ya. Bayang kalau semua kita bahas, agama tuh nggak membosankan. Ya semoga manfaat insya Allah. Kita dialog bro, silakan mau ditanyakan kali. Betul. Oke baik, Masya Allah. Subhanallah ya, hari ini kita dapat ilmu. Kebuka nih mata kita.
itu biker ternyata ada tanggung jawabnya juga gitu ya. Yang paling utama tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu masalah ibadah kita. Yang kedua, dengan lingkungan kita. Betul Soe? Ya, ya. Alhamdulillahilladzi